Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiki Mardian. Nomor BP 17 10 11 52 61 0071. Kelas S4 CRM, Customer Relationship Management. Nah, di sini saya akan menjawab soal ujian. Yang pertama yaitu jelaskan pemahaman Anda tentang Customer Relationship Management dan berikanlah contohnya. Nah, di sini yang saya pahami mengenai CRM atau Customer Relationship Management adalah customer. Kita tahu dulu, customer itu adalah pelanggan, relation itu adalah hubungan antara hubungan, dan manajemen adalah suatu bentuk hubungan di mana untuk mengatur hubungan antara perusahaan atau customer agar tujuan dari perusahaan itu tercapai. Nah, untuk lebih jelasnya, CRM itu adalah merupakan strategi komprehensif dari perusahaan agar setiap proses dari daur hidup pelanggan itu dapat dimanfaatkan dengan optimal. Nah, tujuan utama dari CRM ini adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, sedangkan tujuan akhirnya memaksimalkan keuntungan dan pendapatan bagi perusahaan. Contohnya seperti di dalam perusahaan. Kenapa kita diperlukan itu CRM? Nah, dengan adanya CRM ini mempermudah kolaborasi antara tim, memberikan customer gambaran dari perusahaan tersebut, dan mempermudah hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Itu yang nomor satu. Nah, itu yang nomor dua. Terdapat 3 poin penting dalam CRM, yaitu people, teknologi, dan prosedur. Apa keterkaitan dari ketiga unsur dalam CRM tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Nah, people ini adalah orang. Teknologi adalah teknologi yang digunakan dalam CRM tersebut, dan prosedur itu adalah langkah-langkah. Dan apa keterkaitannya? Dari ketiga item tersebut, antara people, teknologi, dan prosedur itu memiliki keterkaitan sangat erat karena mereka tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Contoh, misalkan teknologi tanpa manusia itu tidak akan bisa dijalankan. Teknologi dan manusia tanpa prosedur tidak akan juga bisa berjalan. Prosedur dan manusia tanpa teknologi juga tidak akan terjadinya CRM yang baik. Nah, di dalam teknologi tersebut terdapat berbagai hal atau aspeknya. Nah, orang di sini dia bertindak sebagai orang yang menjalankan kegiatan CRM tersebut, cara berpikir bagaimana melayani konsumen, visi implementasi CRM tersebut jelas dan dipahami secara benar oleh semua karyawan, aspek kesiapan dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk proses dan prosedur, di sini berfungsi sebagai perusahaan mendiskusikan secara jelas target market yang akan dibidik, prosedur perusahaan secara lebih rinci dalam melayani konsumen. Karyawan yang berhubungan langsung dengan konsumen memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana melayani pelanggan tersebut. Nah, sedangkan teknologi ini adalah teknologi yang digunakan untuk berhubungan dengan customer tersebut agar tercapainya tujuan dari CRM tersebut, yaitu menciptakan kepuasan pelanggan dan mendapatkan keuntungan nantinya bagi perusahaan. Nah, soal nomor 3. Katakanlah Anda ditunjuk sebagai konsultan CRM di sebuah perusahaan di bidang kuliner yang baru tumbuh dan berkembang. Sebagai gambaran potensi pelanggan, baik pelanggan baru atau yang lama, dan beragam karakteristik yang dimiliki pelanggan tersebut. Anda diminta untuk melakukan perencanaan pengadaan aplikasi CRM yang tepat untuk asuransi tersebut. Nah, langkah apa yang mesti Anda lakukan pertama kalinya agar aplikasi CRM ini tepat sasaran? Jelaskan jawaban Anda. Nah, langkah-langkah yang saya akan lakukan jika saya ditunjuk sebagai konsultan CRM di perusahaan tersebut. Yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik dari
pelanggan tersebut, baik pelanggan baru maupun pelanggan yang lama. Yang kedua, membuat target perusahaan. Apa sih target perusahaan ini agar kedepannya lebih baik lagi gitu, mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang ketiga, memperhatikan apa kebutuhan dari konsumen. Nah, kita sebagai pihak perusahaan atau penyedia layanan, kita harus memperhatikan apa kebutuhan dari konsumen tersebut. Misalkan konsumen butuh A, butuh B, kita harus siap melayaninya. Yang keempat, membangun komunikasi yang baik. Kita harus menciptakan komunikasi yang baik dengan pelanggan agar pelanggan itu menjadi loyalitas dan puas terhadap layanan yang kita berikan. Dan dia akan memberikan loyalitas yang tinggi sehingga perusahaan akan lebih mendapatkan keuntungan. Yang kelima itu memilih tool yang tepat. Tool di sini yang dimaksud adalah teknis-teknis atau media yang digunakan dalam melakukan CRM tersebut. Nah, yang terakhir itu menjalin kerjasama dengan perusahaan IT solution. Nah, fungsi di sini adalah apabila kita menggunakan suatu aplikasi CRM, di sini jika terjadi masalah, kita dapat berkonsultasi dengan IT solution tersebut. Itulah jawaban nomor 3. Nah, untuk soal nomor 4, seperti yang kita ketahui, basis data dapat digunakan untuk menampung segala data dan informasi pelanggan. Dengan menggunakan basis data ini, kita dapat menggali pola dan perilaku pelanggan sehingga pelanggan tersebut dapat terkelola dengan baik. Kenapa basis data tersebut memiliki peran yang penting dalam implementasi CRM yang kita lakukan? Jelaskan jawaban Anda. Nah, jawaban saya, kenapa CRM ini sangat penting atau memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi CRM ini? Karena dengan ada basis data dapat menampung data-data dari pelanggan nantinya. Data yang dimaksud seperti ini adalah misalkan data dari pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan gitu. Nah, dengan adanya database ini juga kita dapat menyimpan banyak hal, semua file-file yang kita butuhkan dalam aplikasi CRM tersebut, agar nantinya mudah kita dalam melakukan pencarian. Nah, sedangkan database itu adalah repository kumpulan dari file atau tabel yang berisi sejumlah record baris-baris dari tabel dan file atau kolom-kolom dari tabel. Tiap file berisi informasi misalnya mengenai pelanggan, penjualan, produk, dan berbagai macam file lainnya. Tanpa adanya database akan sangat sulit menyimpan semua data-data tersebut, baik data pelanggan, data barang kita, data penjualan, data pelayanan lainnya gitu. Itulah jawaban dari nomor 4 dari saya. Untuk yang nomor 5, ceritakanlah sebuah penerapan CRM yang pernah Anda amati dan analisa ketika berinteraksi secara online maupun secara offline. Nah, di sini saya mengenai yang online, di sini saya mencontoh aplikasinya yaitu berinteraksi secara online. Saya bisa menggunakan melalui Shopee, di mana di sini pelayanan sangat baik. Ketika ada kendala, saya dapat menghubungi customer service dari Shopee tersebut dan menanyakan berbagai hal yang tidak saya mengerti dan membantu ketika ada kendalanya nantinya dalam pembelian, pengemasan, ataupun barang yang rusak atau dapat dikembalikan lagi dengan Shopee. Sedangkan untuk secara offline, hubungan yaitu saya berbelanja di toko, dia memberikan pelayanan yang baik, memberikan promo-promo tertentu, memberikan diskon, sehingga kita sebagai pelanggan atau sebagai customer itu merasa puas dengan apa yang diberikan, sehingga akan kita memberikan loyalitas yang tinggi kepada tempat kita berbelanja tersebut, tanpa kita memikirkan, oh misalkan kenapa saya sih nggak pindah ke tempat lain gitu kan, nggak mau gitu kan, karena dari pelayanan yang telah diberikan tadi ini membuat kita nanti kalau saya pindah ke tempat lain, apakah pelayanan seperti ini, kita merasa takutnya tidak puas lagi gitu. Jadi itulah kenapa CRM ini sangat penting dalam berbisnis. Untuk yang online saya tambahkan lagi, yang online ini sangat baik sekali, interaksi secara online untuk dalam pengiriman kita aman, biaya aman, dan semua jika terjadi kesalahan atau kendala kita dapat menghubungi
pihak Shopee tersebut dengan karena kita bertransaksi secara online. Dan tingkat keamanan pun dalam bertransaksi sangat aman karena pihak Shopee pun sudah bekerja sama dengan OJK, itu Otoritas Jasa Keuangan Negara. Nah, sekian dari saya video mengenai jawaban UTS CRMSI 4. Lebih dan kurangnya saya maaf apabila terjadi kata-kata yang tidak benar atau kurang pantas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.